Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Amar Ramadan dari nomor absen 17. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan saya akan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dafa Gifari Ashar dari absen 9. Lalu ada Muhammad Amar Ramadan, yaitu saya sendiri dari absen 17. Lalu ada Novena Dia Yuan Hastuti dari absen 24. Ada Queen Citra Aisyah dari absen 25, Rasya Ditya Fahlevi dari absen 26, dan yang terakhir Saskia Putri Adinda dari absen 28. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan atau materi pada kalian semua mengenai jenis penelitian berdasarkan metode, jenis penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi. Jadi terdapat dua metode penelitian yang digunakan para peneliti dalam lingkup ilmu sosial, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Adapun contoh data kuantitatif adalah sebagai berikut. Dalam kelas matematika semester 1, hanya 50 orang yang mendapatkan nilai 90. Hal ini menunjukkan jumlah siswa yang konkret, kelas jelas, serta angka atau nilai yang transparan. Metode ini didapatkan melalui survei. Contoh data kualitatif adalah data hasil wawancara, catatan riset, data hasil observasi yang dibedakan berdasarkan kategori, data komentar customer terhadap produk, dan data lainnya yang tersajikan dalam tulisan. Kita masuk ke materi penelitian eksploratif. Nah, penelitian eksploratif ini adalah suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi atau memperdalam pengetahuan ataupun mencari ide-ide baru mengenai suatu hal tertentu guna merumuskan permasalahan secara lebih terperinci ataupun mengembangkan hipotesis dan bukanlah untuk menguji hipotesis. Nah, ciri-ciri penelitian eksploratif ini ada 5, yaitu 1. Pengeksplorasian dilakukan secara mendalam mengenai topik yang diangkat. Topik atau permasalahan yang dijadikan sebagai ide penelitian pun topik atau permasalahan yang jarang sekali diketahui oleh banyak orang gitu. Lalu mengajukan pertanyaan yang berunsur 5W1H untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Lalu lebih kreatif, fleksibel dan terbuka dalam mencari sumber data yang dijadikan sebagai patokan. Nah, untuk dapat melakukan penelitian ini biasanya membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang relatif lama. Nah, lalu apa sih tujuan penelitian ini tuh? Nah, tujuan penelitian ini untuk mengembangkan dasar mengenai topik baru dan juga untuk memberikan dasar bagi penelitian lanjutan. Nah, contoh penelitian eksploratif ini adalah penelitian eksploratif terhadap perilaku social distancing di kalangan ojek online terkait dengan upaya pencegahan COVID-19. Lanjut ke penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini pengertiannya merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Nah, tujuan penelitian ini adalah A. Membuat deskripsi, B. Gambaran atau lukisan yang dibuat secara sistematis, C. Faktual atau akurat mengenai sifat-sifat, D. Fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Nah, jenis-jenis metode penelitian deskriptif ini ada 2, yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif dan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bentuk deskripsinya dalam bentuk angka atau numerik. Nah, sedangkan metode penelitian deskriptif kualitatif itu bentuk deskripsinya dalam bentuk itu adalah bentuk fakta atau fenomena yang diambil dari data-data yang sudah ada. Nah, lalu ada contoh penelitian deskriptif, yaitu perusahaan ingin mengembangkan dan meluncurkan produk baru. Namun sebelum itu perusahaan harus memahami bagaimana target pasarnya menerima produk baru. Oke, lanjut ke materi yang terakhir. Kita masuki penelitian ekspansi. Nah, penelitian ekspansi ini merupakan penelitian yang menjelaskan kependudukan antara variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis
yang telah dirumuskan. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mencari sebab dari suatu gejala, menentukan sifat dari hubungan antara satu dengan yang lain serta variabelnya. Nah, metode penelitian eksplanasinya ada dua, yaitu penelitian variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas itu apa sih? Variabel bebas merupakan pengawasan fungsional yang pengawasannya dilakukan oleh suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengkajian, pengusutan, dan penilaian. Lalu ke variabel terikat. Variabel terikat merupakan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya, yang pengukurannya dilihat dari tanggung jawab yang mampu memenuhi kewajiban keuangan dan kejujuran dari hasil pengendalian. Nah, contohnya ketika dokter ingin memahami mengapa pasiennya sakit. Nah, oke, itu sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan terakhir, mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan ataupun banyak ataupun ada salah kata ya, jadi mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.